tiba-tiba lukanya tadinya awalnya cuma dikit banget, jadi kayak ketusuk sesuatu, udah dibersihin lukanya, tapi kok makin lama makin merembet, makin gede. Tindakannya bukan operasi, sekali lagi bukan operasi, jadi minimal invasif dengan perkutan, dengan kateter. Kita biasanya tusuk pembuluh darah di sekitar paha, kemudian kita angiografi dulu. Stepnya awalnya adalah kita mendiagnostik apakah memang beneran ini masalahnya ada keterlibatan pembuluh darah apa enggak. Nah, kemudian terakhir baru kita benarkan aliran darahnya, namanya istilahnya revaskularisasi. Nah, artinya di revaskularisasi pembuluh darah yang jelek itu akan kita buka jalannya. Jadi contohnya seperti gambar ini contohnya pembuluh darahnya, kita lihat ini adalah pembuluh darah nih kayak gini ya. Kalau bisa dilihat di sini alirannya macet ke sini. Nah, kemudian dengan revaskularisasi tujuannya membuat aliran darah ini bagus sampai ke ujung sehingga lukanya bisa dapat aliran darah. Nah, caranya gimana? Kalau zaman dulu mungkin dengan bedah, tapi sekarang dengan intervensi pun juga bisa dilakukan. Jadi dengan dibalon seperti ini, dipasang. Kalau ada bekuan darah bisa kita sedot, kalau ada pengapuran bisa kita, istilahnya dalam kata kita bor. Nah, itu yang penting bagaimana caranya agar aliran darahnya bisa ada ke tempat luka tersebut. Jadi memang tujuan kita untuk mencegah amputasi, major amputasi. Nah, jadi diabetes itu memang merupakan masalah ya, karena diabetes itu tidak hanya menyerang pembuluh darah di jantung, di ginjal, tapi juga ternyata menyerang pembuluh darah di kaki. Jadi biasanya sih manifestasinya ada penyumbatan atau penyempitan atau terganggunya lah aliran darah ke pembuluh darah kaki, sehingga kalau ada luka dia akan lama sembuhnya. Tambah lagi pasien-pasien diabetes itu juga ada neuropati namanya. Jadi sarafnya juga mungkin udah agak ada gangguan. Jadi pasiennya baal, kemudian kalau jalan tuh kadang-kadang kalau nginjek sesuatu atau luka itu kadang-kadang mereka juga suka biarin sehingga nggak terasa ada luka, atau pakai sepatu agak ketat jadi ada luka-luka sedikit yang lama-kelamaan kalau dibiarin ditambah gulanya tinggi, aliran darahnya kurang, makanya dia akhirnya lama sembuhnya kalau pasien diabetes tersebut ada luka. Memang menjadi masalah tuh, sering banget datangnya tiba-tiba lukanya tadinya awalnya cuma dikit banget, jadi kayak ketusuk sesuatu, dikopek-kopek sendiri lah mungkin, atau sudah ke ahlinya lah, udah dibersihin lukanya, tapi kok makin lama makin merembet, makin gede, bahkan butuh amputasi. Nah, ya itu tadi, karena aliran darah ke pembuluh darah kaki tersebut, ke bagian kaki yang mengalami cedera tersebut nggak lancar, sehingga kalau ada luka, jadi luka itu nggak akan sembuh-sembuh. Jadi kita bisa bayangkan nutrisi ke kaki itu akan kurang. Kayak ibaratnya ada sungai nih, kalau dia sungainya mampet, ya pasti kan sawah kita akan kering, nggak dapat aliran dari sungai tersebut, sehingga lukanya makin lama makin merembet, infeksi lagi, merembet lagi, makin besar sehingga bahkan butuh amputasi gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya dibenerin, dibuka salurannya. Kalau memang dia mampet, ya itu yang harus kita benerin alirannya. Seperti sungai tadi yang mampet, ya kita bersihin sungainya sehingga alirannya lancar lagi, sawah kita jadi ada lagi irigasinya. Sama aja sih sebenarnya prinsipnya kayak di jantung ya. Kebetulan saya kan dokter jantung dan pembuluh darah, jadi memang kalau ada yang mampet ya kita lebarin. Kalau ada yang mampet total, kita buka dulu jalannya, kemudian kita balon. Nah, kemudian setelah dibalon sudah ada aliran, kalau memang perlu pasang ring, tapi nggak semua harus pasang ring. Yang penting kita kalau dari alirannya nggak ada, harus kita bikin ada bagaimanapun caranya. Tindakannya bukan operasi, sekali lagi bukan operasi, jadi minimal invasif dengan perkutan, dengan kateter. Kita biasanya tusuk pembuluh darah di sekitar paha, kemudian kita angiografi dulu. Stepnya awalnya adalah kita mendiagnostik apakah memang beneran ini masalahnya ada keterlibatan pembuluh darah apa enggak. Tapi sometimes ada pasien yang bermasalah memang pembuluh darah kecil-kecil banget yang memang nggak perlu diapa-apain, tinggal minum obat aja. Tapi kalau pembuluh darah besarnya yang kena setelah kita angiografi, ada penyumbatan yang pembuluh darah besar, ya itu harus kita benerin gitu. Jadi step pertamanya nggak usah takut, bentar pasang ring, enggak. Jadi kita angiografi dulu lah, kita diagnostik dulu. Angiografi pun bisa pakai CT scan atau angiografi yang lebih akurat. Setelah itu kita diagnosis, kita planningkan mau diapain, kira-kira apakah perlu balon aja kah, perlu sampai ring kah, perlu disedot lah apa. Itu tergantung nanti dari hasil penemuannya. Jadi memang tujuan kita untuk mencegah amputasi, major amputasi. Nah,
Nah, ini gejala-gejala yang bisa ketemu nih pada pasien. Biasanya akan ada keluhan nyeri, kemudian mungkin kita bisa lihat kaki kita kok rambutnya mulai agak berkurang, kemudian mulai ada gangrennya atau ada luka di ujung-ujung kaki, ada ulcer seperti ini, bahkan ada kuku kita udah mulai agak ngelejok ke dalam gitu. Nah, kayak gitu itu mungkin udah ada tanda-tanda lah. Apalagi sudah ada perubahan warna kulit, bengkak. Nah, itu jangan diabaikan, karena makin lama kita biarkan justru akan makin merembet ke atas, makin fatal. Biasanya kita lakukan screening. Screening itu yang pertama adalah dengan ankle brachial index. Ankle brachial index itu artinya apa? Jadi kita mengukur tekanan darah kita di 4 ekstremitas, di tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Biasanya dari situ udah kelihatan nih, ada gangguan nggak aliran ke bawah. Nah, kalau memang ada, kita biasanya lanjut ke pemeriksaan penunjang lainnya, yaitu bisa kita lakukan Doppler, kita USG kaki dari mulai atas, semua kita telusurin pembuluh darah kakinya. Kemudian yang kedua, bisa dengan CT scan. CT scan kita udah tahu, CT scan semuanya masuk ke dalam mesin CT scan, kemudian diinjek kontras akan kelihatan kalau ada gangguan. Yang terakhir, yang gold standarnya, yang standar baku emasnya yang lebih jelas lagi, itu dengan angiografi. Nah, angiografi itu seperti apa? Angiografi itu kita sama memasukkan kontras ke lewat pembuluh darah, tapi nanti lebih bagus lagi, lebih canggih lagi alatnya, sehingga hasilnya lebih valid, lebih jelas, sehingga bisa kita gunakan untuk planning dalam terapi selanjutnya. Jadi dia seperti foto, jadi mirip dengan CT scan, tapi dia memang direct ke pembuluh darahnya. Jadi kita bisa manuver, kita ngambil kayak kita foto nih, bisa tampak depan, tampak samping, tampak belakang. Nah, itu akan lebih jelas kelihatan untuk tata laksana selanjutnya. Jadi tadi yang pertama stepnya pasti kita diagnostik dulu dengan berbagai cara yang sudah saya sebutkan. Yang kedua ya pastinya obat-obatan ya. Jadi ini sebenarnya multi tim sebenarnya. Jadi kita nggak bisa, saya sebagai dokter jantung dan pembuluh darah tentu saja nggak bisa menangani sendiri. Kita butuh tim dari dokter diabetes, karena kan ini nggak hanya pembuluh darahnya, gulanya juga harus dikontrol. Kemudian juga kita harus kontrol tekanan darah, kontrol kolesterol, kemudian juga luka, itu juga harus dirawat lukanya. Jadi benar-benar kita harus holistik, lukanya dibersihin, harus berkala. Nah, kemudian terakhir baru kita benarkan aliran darahnya, namanya istilahnya revaskularisasi. Nah, artinya di revaskularisasi pembuluh darah yang jelek itu akan kita buka jalannya. Jadi contohnya seperti gambar ini contohnya pembuluh darahnya, kita lihat ini adalah pembuluh darah nih kayak gini ya. Kalau bisa dilihat di sini alirannya macet ke sini. Nah, kemudian dengan revaskularisasi tujuannya membuat aliran darah ini bagus sampai ke ujung, sehingga lukanya bisa dapat aliran darah. Nah, caranya gimana? Kalau zaman dulu mungkin dengan bedah, tapi sekarang dengan intervensi pun juga bisa dilakukan. Jadi dengan dibalon seperti ini, dipasang. Kalau ada bekuan darah bisa kita sedot, kalau ada pengapuran bisa kita, istilahnya dalam kata kita bor. Nah, itu yang penting bagaimana caranya agar aliran darahnya bisa ada ke tempat luka tersebut. Kebetulan saya dapat kesempatan belajar 3 bulan di Italia ya, benar-benar di center yang khusus menangani diabetes kaki seperti ini. Jadi memang ya yang datang ke sana memang yang udah advance juga. Jadi bukan yang masih dikit-dikit, tapi yang mulai dari yang ringan sampai advance, lebih banyak kan yang advance. Bedanya apa? Bedanya usia. Kalau di sana mungkin lifespan-nya lebih panjang, harapan hidup lebih panjang, jadi memang pasiennya usia lanjut 80 ke atas, itu tuh udah sering kita temukan. Dan memang meskipun kadang-kadang kita berpikir di sini kok udah tua nggak usah diobatin, enggak sih sebenarnya. Kalau untuk mencegah amputasi, mencegah morbiditas dari pasien, meskipun usianya udah 70-80 pun, kalau memang penyakitnya begini nggak sembuh-sembuh, lukanya ya harus diobatin. Jadi memang di seluruh dunia, nggak hanya di Indonesia, memang semua pasien luka-luka seperti ini nggak boleh dibiarin, harus direvaskularisasi.